Cinta buta segitiga, sewa pembunuh bayaran demi wanita lain. Rina Wulandari ditembak pembunuh bayaran suaminya, Kopral 2 Muslimin. Rina selamat, suaminya lalu tewas dengan racun di tubuhnya. Saban hari, Rina Wulandari mengantar dan menjemput putrinya bersekolah. Dengan sepeda motornya, perempuan berusia 34 tahun itu mengantar jemput putrinya ke sekolah dasar Serondol Wetan dari rumahnya di Jalan Cemara 3, RT 008 RW 03, Padangsari, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Tapi Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, menjadi hari yang kelabu dalam rutinitas sehari-hari Rina. Tanpa disadari, gerak-geriknya dipantau 4 laki-laki dewasa. Mereka menunggu di pertigaan Jalan Cemara 3. Ada yang mengenakan jaket hoodie, helm, serta penutup wajah. Jam menunjukkan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dari kamera CCTV di rumah Rina dan tetangganya, terlihat jelas 4 pria yang menunggang 2 sepeda motor Kawasaki Ninja dan Honda Beat tanpa plat nomor mengendap-endap di pertigaan. Mereka melihat Rina pergi menjemput anak. Tak beberapa lama, Rina pulang. Begitu sampai di depan rumahnya, tiba-tiba ia dipepet penunggang Kawasaki Ninja. Secepat kilat, orang yang diboncengkan motor itu mengeluarkan pistol dari balik bajunya. Dor, suara tembakan terdengar. Rina meraba-raba bagian perutnya. 2 pelaku itu langsung tancap gas. Saat Rina turun dari motornya, rupanya pelaku penembakan kembali lagi. Spontan Rina melawan dengan memukulkan tas sekolah anaknya ke pelaku. Terdengar kembali suara letusan pistol. Rina langsung ambruk begitu masuk pelataran rumahnya. Saat kejadian, jalanan di lingkungan perumahan itu sepi. ZA, salah satu pekerja di rumah Rina, terkejut mengetahui majikannya itu terkapar di lantai. Ia berteriak sehingga suami Rina, Muslimin 35, datang. Sebelumnya, Muslimin tengah berada di lantai 2 rumahnya. Muslimin, yang merupakan anggota Batalion Artileri Pertahanan Udara Arhanud 15 Dahana Baladika Yuda, DBY Kodam 4 Diponegoro, segera membawa istrinya ke rumah sakit Hermina Banyumanik. ZA mendampingi personel TNI berpangkat Kopral 2 Kopda itu ke rumah sakit. Tak lama setelah penembakan terjadi, peristiwa itu dilaporkan kepada polisi, seperti yang tercantum dalam laporan polisi bernomor LPB 367/2022 Polsek Banyumanik. Polisi dan anggota TNI pun lantas berdatangan ke tempat kejadian perkara. Polisi membentuk tim untuk mengejar komplotan penembak Rina. Sejak awal, polisi menduga para pelaku merupakan pembunuh bayaran. Sebab, berdasarkan rekaman CCTV yang berada di lokasi, terlihat mereka melakukan aksinya sambil menelepon seseorang. Dari gestur, cara jalan, bahasa tubuh, ini bukan orang terlatih. Jadi diduga kuat ini kelompok sipil bayaran. Sepertinya ada komando melalui telepon karena pas kurang lebih 3 menit di situ sebelum kejadian, ungkap Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. 3 hari kemudian, polisi mengendus pelaku. Pertama yang ditangkap adalah Sugiono bin Masroni alias Babi, 41, warga Demak. Ia ditangkap personel unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang di Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, pada Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Polisi menembak kaki Sugiono karena hendak kabur. Keesokan harinya, polisi menangkap 4 pelaku lagi. Mereka adalah Agus Santoso alias Gondrong, 43, warga Magetan, yang ditangkap di Babat, Kebon Agung, Demak, Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lalu Supriyono alias Sirun, 41, dan Ponco Aji Nugroho, 25. Kedua warga Semarang itu ditangkap di sebuah masjid di Jatinom, Klaten, Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terakhir adalah Dwi Sulistyo alias Plenton, 37, yang ditangkap di Dusun Gupak, Kelurahan Dukoh, Kecamatan Tangen, Sragen, pada Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Plenton merupakan tersangka yang menyediakan pistol untuk membunuh Rina. Ketika pelaku lapangan sudah ditangkap, polisi curiga keterlibatan Muslimin sebagai otak pembunuhan berencana. Sebab, Muslimin menghilang setelah mengantarkan istrinya ke rumah sakit. Karena itu, dibentuk tim gabungan TNI Polri untuk memburunya. Itu kan sudah pemeriksaan bukan hanya saksi, tapi juga dari elektronik dan semua mengarah ke sana.
Jadi itulah yang kami dapatkan sejauh ini. Hanya sekarang kan suami korban ini at large atau lari, dan ini sedang kita cari, terang Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Makokolin Lamil, Jakarta Utara, Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022. Kodam 4 Diponegoro menyebarkan foto muslimin yang jadi buron. Dari keterangan pelaku, 2-3 pekan sebelum penembakan, muslimin meminta tolong kepada Sugiono untuk membunuh Rina. Sugiono kemudian mendatangi Agus di Magetan. Ia bilang ada seseorang yang meminta tolong untuk membunuh dan ada imbalannya. Sugiono dan Agus bertemu dengan muslimin keesokan harinya. Kepada Agus dan Sugiono, muslimin mengaku berniat membunuh Rina karena merasa sudah tak tahan dikekang oleh istrinya itu. Kepada kedua pembunuh bayaran itu, muslimin menjanjikan upah 120 juta rupiah plus sebuah mobil. Tergiur, Agus dan Sugiono pun menyanggupi permintaan muslimin. Awalnya, Agus usul agar Rina diracun dengan air kecubung. Muslimin diberi air kecubung untuk diberikan kepada istrinya. Tapi, beberapa hari kemudian, muslimin menelepon Agus dan bilang tak tega meracuni istrinya. Baru pada tanggal 11 Juli tahun 2022, muslimin minta kembali kepada Sugiono dan Agus untuk menembak saja istrinya. Agus lalu menghubungi Dwi untuk mencarikan pistol. Baru pada tanggal 16 Juli tahun 2022, Dwi mendapat pistol merek P1 kaliber 9 mm plus 4 butir peluru. Agus mengajak Dwi menemui Sugiono di Padasan Simongan. Saat itu Sugiono membeli pistol tersebut seharga 2 juta rupiah. Keesokan harinya, Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022, Sugiono merekrut Ponco dan Supriyono alias Sirun untuk melancarkan aksinya. Keempatnya berkumpul di rumah Sugiono untuk membuat strategi dan mematangkan rencana penembakan. Sugiono menunjuk Ponco sebagai joki Kawasaki Ninja warna hijau. Sedangkan Supriyono joki Honda Beat Street warna hitam. Sugiono sendiri berperan menjadi eksekutor. Sedangkan Agus dan Supriyono bertugas mengawasi situasi di sekitar rumah Rina. Sebelum beraksi, pelat nomor kedua motor dicopot supaya tak terlacak. Saya disuruh membunuh. Ditembak di bagian kepalanya, kata Sugiono. Begitu sampai di TKP, Sugiono terus berkomunikasi dengan muslimin. Muslimin memberitahu istrinya sebentar lagi akan keluar dari rumah untuk menjemput anaknya. Ia memberi arahan kepada Sugiono agar menembak kepala istrinya dan tak melukai anaknya. Namun Sugiono menembak Rina di bagian perut karena tidak tega. Karena tak seusai perintah, muslimin menelepon Sugiono agar kembali dan menembak Rina sesuai apa yang dia inginkan, tapi tembakan kedua meleset. Sugiono dan Ponco langsung kabur. Seusai penembakan, komplotan itu berpencar. Agus dan Supriyono menuju Sayung, Demak, dan menunggu di rumah Sugiono. Sedangkan Sugiono dan Ponco bertemu dengan muslimin di Terminal Sukun, Banyumanik, untuk menerima upah yang telah dijanjikan sebesar 120 juta rupiah. Polisi menyebut uang 120 juta rupiah itu berasal dari pinjaman muslimin kepada mertuanya, orang tua Rina. Muslimin beralasan butuh biaya pengobatan. Jadi salah satu asisten rumah tangga di rumah Kopda Muslimin ini ditelepon untuk meminta uang kepada ibu mertuanya guna biaya rumah sakit, kata Irwan. Muslimin meminta kepada asistennya kembali meminta uang kepada mertuanya sebesar 90 juta rupiah dengan alasan biaya rumah sakit masih kurang. Ternyata 120 juta rupiah diberikan kepada para pelaku penembakan, sedangkan 90 juta rupiah digunakan untuk melarikan diri, imbuhnya. Muslimin kabur ke Wonosobo bersama kekasih gelapnya yang berinisial R. Di Wonosobo, muslimin berterus terang soal perbuatannya menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya. Muslimin juga mengajak R untuk hidup berdua di Wonosobo. Namun, setelah mengetahui cerita itu, R menolak. Muslimin kemudian pergi meninggalkan R di Wonosobo. Setelah 10 hari jadi buron, muslimin pulang ke rumah orang tuanya di Gang Adem Ayem, Kelurahan Trompo, Kecamatan Kota Kendala, pada Kamis, 28. Pada Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Ia datang dengan mengendarai motor skutik Yamaha Mio berplat nomor AA2703NC. Ia datang meminta maaf kepada kedua orang tuanya dengan kondisi muntah-muntah. Kopda Muslimin datang ke rumah orang tuanya sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Kopda Muslimin dan keluarganya ngobrol dan meminta maaf atas perbuatannya. Ayahnya juga menasihati dan menyuruh agar dia menyerahkan diri kepada pihak berwajib, kata Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi,
Kamis, tanggal 28 Juni tahun 2022. Tak lama, Muslimin masuk ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. 2 jam kemudian, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Muslimin ditemukan meninggal dunia. Diduga ia menenggak racun sebelum bertemu dengan orang tuanya. Adik Muslimin lantas melaporkan kejadian itu ke Kodim 0715 Kendala.